Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Monika Panjangan dengan NIM B1B1210443. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan pajak daerah provinsi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan yang diampu oleh Pak Alfa Berinsyah SP MIP. Pajak daerah provinsi adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan di provinsi ini menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan provinsi. Undang-undang yang mengatur pajak daerah termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan barang atau penguasaan kendaraan beroda dua atau lebih, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan oleh motor atau sumber daya energi lainnya. Objek pajak ini meliputi kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan darat serta kendaraan bermotor di air dan akurasi isi kotor GT5 hingga GT7. Subjek pajaknya adalah seorang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dengan kewajiban perpajakan badan yang diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Yang selanjutnya ada pajak balik nama bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek-objek pajak balik nama bermotor, objek BNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengan yang dioperasikan di isi jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan akurasi isi kotor GT5 sampai dengan GT7. Yang pertama diserahkan kepemilikannya sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. Yang kedua, diubah bentuk ganti fungsi dan mesin. Yang ketiga, dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Dikecualikan dari objek BN Dikecualikan dari objek BBNKB adalah kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri yang pertama untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asal telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah. Yang kedua, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pembiayaan Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk pemeran penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Selanjutnya, kendaraan bermotor milik kedutaan atau konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Yang selanjutnya, kendaraan bermotor milik pabrik atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau dijual. Yang selanjutnya terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dan instansi yang berwenang tetapi tidak mengubah kepemilikan. Ketentuan sebagai maksud pada untuk dikeluarkan kembali kepada wilayah perbedaan Indonesia tidak tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimasukkan tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pembiayaan Indonesia. Dikecualikan dari pengertian kendaraan yaitu kereta api, yang kedua kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, yang ketiga kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik. Sistem pajak balik nama kendaraan bermotor, subjek BNKB adalah orang pribadi, badan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah TNI dan Polri melalui
kendaraan bermotor dikecualikan dari sub BNKB, yaitu kedaulatan konsultan perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah dengan asas timbal balik. Dasar pengenaan BNKB, dasar pengenaan BNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di atas diterapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan peraturan gubernur tentang NJKB, kepala dinas atas nama gubernur menetapkan NJKB. Tarif pajak balik nama kendaraan bermotor yang pertama 12,5% untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, 10% untuk kendaraan listrik roda 4, 0,75% untuk kendaraan bermotor atau alat-alat berat, 15% untuk kendaraan bermotor roda 2, 12,5%, dan 3% dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc. 2,5% untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 dan roda 3. Tarif BNKB yang kedua yaitu 1% untuk kendaraan bermotor ambulans, 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat. Tarif BNKB penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% untuk kendaraan bermotor orang pribadi, 0,1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Tarif BNKB hasil lelang kendaraan bermotor bekas pemakaian pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, TNI dan Polri, serta kedaulatan konsultan perwakilan negara asing dan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, yaitu umur kendaraan 1 tahun sampai dengan 5 tahun sebesar 12,5%, umur kendaraan 5 tahun sampai dengan 10% sebesar 12,5%. Untuk kendaraan 10 tahun sebesar 12,5%. Tarif BNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas kemungkinan pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, serta kedaulatan konsultan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah yang telah dikenakan BNKB. Tarif BNKB hasil lelang barang sita rampas negara yang telah memiliki kekuatan hukum bermotor memiliki pribadi baru ditetapkan sebesar 1% sampai dan 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar. Tarif BNKB ditetapkan berikut. Kendaraan bermotor yang belum dikenakan BNKB, penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5%. Kendaraan bermotor yang dikenakan BNKB ditetapkan sebesar 1%. Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan semata-mata bergerak di bidang sosial atau keagamaan yang dikenakan BNKB ditetapkan sebesar 50%. Hibah bermotor kepada yayasan semata-mata bergerak di bidang sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB ditetapkan 50% dari perkalian 1%. Masa pendaftaran kendaraan baru atau pindahan. Yang pertama, kendaraan baru 30 hari terhitung dari tinggal faktur, kendaraan penyerahan. Kedua, 30 hari terhitung dari kuotas pembelian, kendaraan pindahan dari 30 hari terhitung dari tanggal fiskal, dan untuk di Pulau Sumatera 2 bulan. Saksi keterlambatan, yaitu saksi administrasi tiap bulan. Bagi hasil pajak untuk provinsi 70%, untuk kabupaten atau kota 30%. Dokumen pendukung balik pajak yaitu kendaraan baru, faktur, surat keterangan bagi angkutan umum, surat keterangan lelang, kendaraan penyerahan kedua yaitu kwitansi pembelian, tanda lunas, fiskal antar daerah atau kendaraan dari luar provinsi. Yang selanjutnya yaitu ada pajak air permukaan atau RAP. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengembalian atau pemanfaatan air permukaan
Air permukaan adalah semua air terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dikecualikan. Yang pertama, pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat. Yang ketiga, pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetapan memperhatikan kelestarian lingkungan. Subjek, subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dan wajib pajak meliputi pada pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak air permukaan adalah orang pribadi oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya. Yang kedua, badan oleh pengurus yang berkuasanya dengan ketentuan untuk badan yang sudah dinyatakan valid oleh kurator. Tarif pajak air permukaan. Tarif pajak air permukaan meliputi dasar permukaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagai faktor-faktor berikut: jenis sumber air permukaan, lokasi sumber air permukaan, tujuan pengambilan, volume air permukaan yang diambil, kualitas air permukaan, luas areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, musim pengambilan, tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak air ditetapkan 10%. Besar pajak air permukaan dihitung dengan cara tarif pengenaan pajak. Sebagai contohnya, tarif A yang volumenya dihitung dengan nilai perolehan air, tarif air, volume air yang diambil, sama pajak terutang. Bagi hasil pajak air permukaan untuk provinsi sebesar 50% dan untuk kabupaten sebesar 50%. Berikutnya ada pajak rokok. Pajak rokok adalah penguatan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Objek-objek pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dalam objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen pajak. Wajib pajak rokok adalah penguasa pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok. Pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok meliputi oleh instansi pemerintah yang berkewenangan memungut cukai rokok. Kesamaan dengan pemungutan cukai rokok, selanjutnya hasil dan penerimaan pajak ini disetor ke kas daerah. Tarif pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutama dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak rokok dengan dasar selanjutnya dengan realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilnya dengan proporsi 30% bagian pemerintah daerah dan 70% bagian pemerintah kabupaten atau kota. Proporsi bagi hasil pajak kabupaten atau kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau berkota terhadap jumlah penduduk daerah. Yang selanjutnya ada pajak alat berat. Pajak alat berat disingkat dengan PAB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifat berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, pertambangan. Objek PAP
Objek PAB adalah kepemilikan atau penguasaan alat barang yang dikecualikan dari objek PAB yang kepemilikan dan penguasaan atas alat berat yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alat berat yang dimiliki atau dikuasai dalam konsulat perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kepemilikan dan penguasaan alat berat serta yang diatur dalam Perda. Subjek PAB adalah pribadi atau badan memiliki atau menguasai alat berat. Wajib PAB adalah orang pribadi, badan yang memiliki penguasaan alat berat. Tarif PAB. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ditetapkan dengan perda besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar PAB dengan tarif PAB. PAB yang terutang dipungut di wilayah barat terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki atau menguasai alat berat. PAB untuk kepemilikan dan penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut. PAB untuk kepemilikan atau penguasaan alat berat dibayar sekaligus di muka. Dalam hal ini terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penguatan alat berat sampai dengan 12 porsi jangka waktu yang belum dilalui. Yang selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam atau permukaan bumi yang dimanfaatkan mineral bukan logam, dan bantuan mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Objek-objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan meliputi dengan asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bensonit, polder garam batu, grafit, kalsit, korolin, dan traktit. Dan mineral bukan logam atau batuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek mineral bukan logam adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan bantuan wajib pajak mineral bukan logam atau bantuan orang pribadi atau badan yang diambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai-nilai hasil jualan pengambilan mineral bukan logam, batuan, nilai jual yang dihitung dengan pengalian volume atau tons hasil pengambilan dengan nilai pasar. Yang ketiga, nilai pasar untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan bantuan. Tarif pajak Tarif pajak mineral logam batuan sebesar 25%. Besaran pokok pajak mineral bukan logam adalah batuan yang dihitung dengan taraf dasar pajak. Berikut dapat kita lihat yaitu pendapatan pajak daerah Provinsi Jambi sebagai berikut uraiannya dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan 2022, yaitu pajak yang dipungut ada pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Di sini juga ada diagram dari pendapatan pajak 2022 sebesar 30,8%, pendapatan pajak 2019 sebesar 22,2%, pendapatan pajak 2021 sebesar 25,7%, pendapatan pajak 2020 sebesar 21,3%. Kesimpulan dari PPT ini ada dari PPT pajak provinsi yaitu pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan yang terakhir yaitu Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak daerah provinsi memiliki peran serta mendukung pembangunan daerah, otonomi daerah, dan ekonomi regional. Pengelolaan yang baik terhadap pajak-pajak tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat provinsi. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.